Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd, fa inna asdaqal kalami kalamullah tabaraka wa ta'ala wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, jamaah masjid Salsabila yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kita bersyukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang sampai dengan malam hari ini Ia masih memberikan limpahan karunia dan kenikmatannya kepada setiap kita. Utamanya kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala taufik, yaitu kemudahan untuk bisa menjalankan apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan, baik itu amalan-amalan yang wajib maupun amalan-amalan yang nafilah, yang sunnah. Kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla agar semua amalan yang kita upayakan dalam kehidupan kita di dunia ini diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Kita melanjutkan pembahasan kitab At-Tauhid Al-Muyassar, pembahasan tauhid ringkas, dan kita masih membahas tema pembahasan dari macam-macam syirik besar. Di pertemuan yang telah lalu kita telah membahas syirik besar yang ketiga, yaitu syirkut ta'ah, syirik dalam hal ketaatan. Dan di malam hari ini ikhwati fillah, kita akan membahas bentuk syirik besar yang keempat, yaitu syirkul mahabbah, syirik di dalam hal kecintaan, syirik di dalam hal kecintaan. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Kenapa syirik di dalam hal kecintaan? Jawabnya, ikhwati fillah, barakallahu fikum, karena cinta atau al-mahabbah dia adalah di antara bentuk ibadah. Bahkan dia adalah ibadah yang agung, karena cinta adalah pendorong seseorang untuk mau beramal, ikhlas. Itu adalah motivasinya adalah cinta. Dia rela
untuk melakukan demi siapa yang ia cintai. Dan cinta ini mendorong seseorang dan motivasi dalam diri untuk beramal. Oleh sebab itu ikhwati fillah barakallahu fikum, kita sebagai orang yang beriman diperintahkan untuk mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, perintahkan untuk mencintai Rasulullah. Dan itu diantara konsekuensi dari dua kalimat syahadat yang kita ucapkan. Kita mengikrarkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini mengharuskan kita untuk mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharuskan kita untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Allah karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Rabb kita, Rabb yang menciptakan kita, menghidupkan kita, memberikan rizkinya kepada kita, mengatur semua urusan kita. Semua kenikmatan yang kita dapatkan dalam hidup ini adalah berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Dia pula yang kelak akan mewafatkan kita dan kemudian akan menghidupkan kita untuk kali yang kedua, untuk memberikan ganjaran kepada kita. Apakah ganjaran tersebut berupa an-naimul muqim, kenikmatan yang langgeng, jannah, atau ganjaran tersebut berupa siksa Allah Subhanahu wa ta'ala, al-azabul alim, siksa yang pedih, yaitu api neraka. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala ikhwati fillah. Bagaimana mungkin kita tidak mencintai siapa yang memberikan perhatiannya kepada kita secara penuh. Siapa yang memberikan perhatiannya, yang mengurusi kita, yang memberi kita apa yang kita minta, apa yang kita inginkan. Ini ikhwati fillah barakallahu fikum. Maka wajib kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sampai malam hari ini mesti dikasih sama Allah Ta'ala sehat. Dan yang jadikan kita ini sehat, selamat, itu Allah. Itu Allah. Dan Rasulullah pun juga membimbing kita agar kita meminta kenikmatan tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala ikhwati fillah, ini adalah satu konsekuensi yang logis, itu yang rasional, sesuai dengan akal sehat. Kecintaan, pembelaan kepada siapa yang memang mencintai, membela, ngayomi, melindungi kita, itu Allah Subhanahu wa ta'ala, di atas semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ikhwati fillah barakallahu fikum. Dan kita pun mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam karena beliau pun juga mencintai kita. Karena sampainya hidayah Allah kepada kita ini melalui beliau. Bagaimana kita tidak mencintai beliau, sementara beliau sangat cinta kepada kita, umatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan tentang sosok Rasul sallallahu alaihi wasallam itu di akhir surah At-Taubah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang sosok Rasul kita Muhammad. Telah datang kepada kalian seorang Rasul, Rasul dari kalangan kalian sendiri,
dari jenis kalian, jenis manusia. Yang mana kata Allah Subhanahu wa taala, azizun alaihi ma anittum. Sangat berat baginya apa-apa yang memberatkan kalian. Penderitaan yang kalian alami, yang kalian rasakan itu pun membuat beliau pun, yaitu Rasulullah, juga merasa berat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau tidak ingin memberatkan umatnya. Seringkali beliau mengatakan itu, aku khawatir diwajibkan atas kalian. Beliau juga pernah mengatakan misalkan tentang masalah siwak, laula an asyqa ala ummati. Kalaulah aku tidak khawatir akan memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka bersiwak atau gosok gigi setiap kali hendak mereka itu melaksanakan sholat. Tentang sholat tarawih, beliau tidak setiap malam melaksanakan berjamaah bersama para sahabat. Beliau mengatakan, aku khawatir kalau aku lakukan terus Allah akan wajibkan. Tentang kewajiban haji, Rasulullah mengatakan, kalau aku katakan iya, niscaya wajib haji bagi kalian tiap tahun dan kalian tidak akan pernah mampu. Ini dan banyak contoh-contoh yang lain, ikhwati fillah. Ini Rasul alaihi salatu wassalam yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, azizun alaihi ma anittum, harisun alaikum. Dan beliau Rasulullah itu sangat bersemangat untuk memberikan hidayahnya kepada kalian, untuk memberikan manfaatnya kepada kalian, mengajar kalian. Bil mu'minina raufur rahim, dan adalah beliau itu sangat welas asih kepada orang-orang yang beriman. Jadi kalau beliau itu sayang sama kita, kenapa kita tidak menyayangi beliau? Ini. Dan ikhwati fillah barakallahu fikum, Rasulullah juga mengatakan ada 3 hal yang kalau 3 hal ini ikhwati fillah ada pada diri seseorang, maka dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama kata Rasulullah, ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi minan nasi ajma'in. Yaitu dia menjadikan Allah dan Rasulnya itu lebih dia cintai dari semua manusia yang ada. Ini ikhwati fillah barakallahu fikum. Ini ikhwati fillah barakallahu fikum, di antara yakni dalil bahwasanya cinta adalah bentuk ibadah. Cinta adalah bentuk ibadah. Sehingga ikhwati fillah barakallahu fikum, kecintaan ini yang sifatnya ibadah tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Dan kalau kita berbicara tentang cinta ikhwati fillah, para ulama ikhwati fillah memang membagi cinta. Jadi kecintaan itu ada pembagiannya ikhwati fillah. Ada pembagiannya. Yang pertama ikhwati fillah barakallahu fikum, yaitu cinta itu dibagi menjadi 2 besar. Yang pertama cinta yang mahabbah mustarokah, kecintaan yang ini mustarokah. Mustarokah itu artinya kecintaan yang ini ada pada semua makhluk, ada pada semua makhluk. Dan mahabbah yang mustarokah ini ikhwati fillah, yaitu kecintaan yang tidak tercela. Kecintaan yang tidak tercela. Ini mahabbah musyarakah. Dan yang kedua ikhwati fillah, mahabbah khassah, kecintaan yang khusus. Kalau musyarakah tadi itu umum itu, tapi kalau yang khassah yaitu kecintaan yang memang khusus.
Yang pertama, ikhwati fillah, mahabbah mustarakah ini dijelaskan oleh para ulama itu dibagi menjadi 3. Kecintaan yang sifatnya umum itu ada 3 macamnya. Yang pertama yaitu mahabbah tabiiyah, kecintaan yang sifatnya itu tabiat atau fitrah kita. Kecintaan yang sifatnya tabiat atau fitrah kita. Kecintaan yang bagaimana itu? Ya, kecintaan kita kepada hal-hal yang memang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Memang kita butuh itu. Itu kecintaan kita kepada kebutuhan kita. Kita butuh apa sih? Butuh makan, butuh minum, itu. Kita suka itu. Kita butuh duit, butuh uang. Itu. Jadi kecintaan kepada harta ini adalah mahabbah tabiiyah. Jadi kecintaan yang sifatnya itu tabiat, sifatnya naluri, itu. Sifatnya naluri. Ini tidak tercela, ikhwati fillah. Seperti pula, ikhwati fillah, mahabbah tabiiyah ini, ikhwati fillah, yakni seperti halnya kecintaan kita kepada pekerjaan kita, sehingga kita bersemangat melakukannya karena kita tahu ini bisa menghasilkan rezeki yang memang kita cari. Dan kecintaan yang seperti ini, ikhwati fillah, tidak tercela. Karena memang Allah Subhanahu wa taala, ikhwati fillah, telah memfitrahkan hal tersebut ada pada diri kita. Seperti kita bisa ambil contoh apa yang diterangkan oleh Allah dalam surah Ali Imran ayat yang ke-14. Kata Allah, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah minadz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Kata Allah Subhanahu wa taala, zuyyina linnas, jadi dijadikan indah oleh Allah, linnas itu, untuk manusia. Apa itu? Hubbus syahwat, itu kecintaan kepada syahwat. Syahwat itu apa-apa yang menggiurkan kita, itu namanya syahwat. Yang membuat kita itu ada kecenderungan kepadanya, itu namanya syahwat. Namanya syahwat. Sesuatu yang kita sukai, itu namanya syahwat. Nah, sesuatu yang kita sukai itu memang ada kalanya baik, ada kalanya buruk. Jadi syahwat itu sebetulnya dia bisa bernilai ijabi positif, bisa bernilai salbi, yaitu negatif. Ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita manusia itu senang, punya ketertarikan, punya syahwat minan nisa, kepada wanita. Kepada wanita. Ini kenapa disebut wanita? Ini karena Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada umumnya hamba-hambanya. Ini kalau bagi laki-laki ya wanita, tapi bagi wanita ya laki-laki. Jadi ayat ini bukan hanya terkait orang laki saja, tetapi sifat ayat ini adalah umum. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada semua hambanya. Dan kaidahnya kalau ada laki dan perempuan itu cukup disebut laki-laki, termasuk di sana perempuan. Ini. Makanya ketika kita mengucapkan salam kepada halayak yang banyak ada laki dan perempuan, ya cukup kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bukan berarti kita nyalami yang laki saja.
Kita tidak nyalami yang perempuan, bukan seperti itu. Itu. Di situ assalamualaikum mencakup semuanya. Seperti kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an misalkan, ya ayyuhalladzina amanu. Apakah di situ hanya laki-laki? Jawabannya tidak. Tetapi mencakup semua orang yang beriman, laki dan perempuan. Jadi kalau terkumpul laki dan perempuan, cukup disebutkan laki-laki termasuk perempuan. Karena kata Rasulullah, innaman nisa'u syaqaiqur rijal. Karena wanita itu bagian dari laki-laki. Wanita itu bagian dari laki-laki, maka disebut laki-laki termasuk mereka perempuan. Ini ikhwati fillah barakallahu fikum. Dijadikan indah dalam pandangan manusia itu wanita. Itu punya ketertarikan kepada wanita. Ini adalah satu hal yang fitrah, naluri. Dan ini sehat secara asal. Secara asal ketertarikan kepada lawan jenis itu secara asal itu fitrah manusiawi. Hanya saja ikhwati fillah, kita wajib atau kita diperintahkan menyalurkan ketertarikan tersebut pada jalan yang dibenarkan. Ini pada jalan yang dibenarkan. Dan kita tidak bahas itu. Kita tidak membahas itu. Kita bahas adalah Allah Ta'ala menjadikan kita itu punya kecenderungan itu kepada lawan jenis. Wal banin, kita juga suka kepada anak-anak. Suka kepada anak-anak. Itu kita yang sudah jadi orang tua punya anak, kita tahu. Kita tahu bagaimana kita suka dan cinta kepada anak-anak. Ini. Wal qanatiril muqantarah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wal qanatir al muqantarah. Dan yakni perhiasan-perhiasan dunia yang lain. Perhiasan-perhiasan dunia yang lain, minadz zahabi, dari emas, wal fiddah, dan dari perak, wal khail al musawwamah, dan dari kuda-kuda itu yang musawwamah, kuda-kuda yang gagah, kuda-kuda pilihan. Itu. Kalau dulu kuda, kalau sekarang ya mobil, kendaraan-kendaraan yang bagus. Kita senang, punya ketertarikan. Wal an'am wal harth, demikian pula binatang ternak dan al harth, yakni ladang sawah kita. Itu punya ladang-ladang, punya sawah-sawah, punya kebun, kita senang. Apa kata Allah? Dzalika mataul hayatid dunya. Itu semua adalah di antara perhiasan dunia. Dan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada balasan yang lebih baik dari itu semua. Ya, ini namanya mahabbah tabi'iyah. Mahabbah tabi'iyah. Yang kedua ikhwati fillah barakallahu fikum, mahabbatur rahmah wa isfaq. Bentuk daripada mahabbah yang mustarokah, yang sifatnya itu umum itu, yaitu mahabbatu rahmah wa isfaq, kecintaan yang sifatnya itu adalah ada unsur yakni kasih sayang di situ. Cinta plus kasih sayang. Cinta plus kasih sayang. Termasuk pula di sini mahabbatu ijlal. Kecintaan yang ada unsur penghormatan. Contohnya apa ikhwati fillah? Mahabbah rahmah wa isfaq wal ijlal ini contohnya apa? Seperti kecintaan orang tua kepada anak, atau sebaliknya seperti kecintaan anak kepada orang tuanya. Ini namanya mahabbah isfaq wal rahmah wal ijlal. Itu anak pada orang tua ya dia menghormati orang tuanya, menghargai orang tuanya, mendahulukan orang tuanya. Ini ikhwati fillah barakallahu fikum, dan ini pun ada pada semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk pada binatang pun ada. Seorang bukan binatang itu, induan itu
sayang atau melindungi anak-anaknya. Dan itu kita semua tahulah. Jadi mahabbah, rahmah, wa isfaq ini adalah jenis yang kedua. Jenis yang kedua. Yang ketiga, ikhwati fillah, mahabbatu unsin wa ilfin. Di sini yaitu kecintaan yang di sana ada unsur kesenangan, ada unsur kesenangan yang kita inginkan dari sesuatu yang kita cintai tersebut. Seperti contohnya apa? Seperti disebutkan di sini yaitu kecintaan seseorang kepada hobinya. Dia punya hobi apa? Hobi misalkan punya hobi sepak bola, dia senang sepak bola. Dia senang sepak bola. Dia punya hobi bersepeda misalkan, dia senang bersepeda. Ini termasuk pula seseorang itu dia punya kecintaan kepada ilmu, kecintaan kepada ilmu, sehingga dia mau berkorban untuk mencari ilmu, meluangkan waktu, nyisihkan uang untuk membeli buku, untuk membeli hal-hal yang bisa menghantarkan dirinya bisa mendapatkan banyak ilmu. Nah, ini bentuk yakni mahabbah mustarakah yang ketiga. Yang tiga hal ini ikhwati fillah barakallahu fikum tidaklah tercela pada asalnya. Dan tiga hal ini bukan termasuk ibadah secara asal. Bukan termasuk ibadah secara asalnya. Namun apabila itu kita lakukan itu untuk menunjang ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu, maka disitulah ada nilai ibadah. Ada nilai ibadah. Misalkan kita menikah tujuannya untuk apa? Untuk menjaga diri kita supaya tidak terjerumus pada perzinaan. Ini misalkan seperti itu. Misalkan kita makan supaya apa? Supaya kita kuat. Itu. Kita makan sahur supaya kita tuh kuat. Besok kita akan berpuasa, misalkan seperti itu. Kita olahraga supaya kita tuh kuat, supaya kita tidak jadi orang yang ngantuan misalkan. Yang seperti ini, niat-niat yang baik ini menjadikan hal-hal yang sifatnya itu mubah boleh menjadi bernilai ibadah. Ini maka penting ikhwati fillah barakallahu fikum kita meniatkan dari semua aktivitas kita yang sifatnya itu boleh, itu mubah, kita niatkan untuk menunjang ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Bentuk kecintaan yang kedua yaitu mahabbah khassah, kecintaan yang khusus. Kecintaan yang khusus. Kecintaan yang khusus ini yang bagaimana ikhwati fillah? Kecintaan yang khusus ini disebutkan di sini allati la tasluhu illa lillah. Kecintaan yang tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mata ahabbal abdu biha ghairah kana syirkan la yaghfiruhu Allah. Ketika itu seorang hamba mencintai selain Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan yang khusus ini, mencintai selain Allah dengan kecintaan yang khusus ini, maka akan menyebabkan dirinya itu jatuh pada kesyirikan yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kecintaan yang bagaimana? Disebutkan di sini dari kitab Taisir Al-Aziz Al-Hamid. Wa hiya mahabbatul ubudiyah al-mustalzimatu lidzulli wal khudu' wa ta'zim wa kamalit ta'ah wa itsarihi ala ghairi.
kecintaan yang khusus, yang sifatnya ibadah, yang tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah, yaitu kecintaan yang mengharuskan orang yang mencintai tersebut untuk apa? Untuk adzul wal khudu, merendahkan diri dan hatinya kepadanya, merendahkan dirinya dan hatinya kepadanya, wa ta'zim, dan mengagungkan siapa yang ia cintai, wa kamalit ta'ah, dan mengharuskannya untuk mentaatinya dengan sempurna, takut menyelisihinya, wa izarihi ala ghairih, yang mengharuskan dirinya untuk mengutamakannya atas yang selainnya. Lah, kecintaan yang sifatnya seperti ini, ikhwati fillah, kecintaan yang sifatnya seperti ini, ada unsur merendahkan diri, merendahkan hati, ada unsur pengagungan, ada unsur ketaatan yang mutlak disebabkan karena kecintaannya tersebut, karena pengagungannya tersebut, dan ada sikap mengutamakannya, mendahulukannya atas yang selainnya. Nah, kecintaan yang seperti ini hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, kita mencintai Allah sehingga kita tuh mau merendahkan diri kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara kita tunduk dan patuh kepadanya, tidak membangkang. Kita mau melaksanakan ketaatan kepada Allah tanpa tawar-menawar. Dan kita pun akan mendahulukan Allah Subhanahu wa taala atas yang selainnya. Ini namanya mahabbah khossah, mahabbah ibadah, kecintaan khusus, kecintaan yang sifatnya ibadah, yang hanya boleh ditujukan kepada Allah, tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ditujukan kepada selain Allah, akan menjatuhkan dia orang yang melakukannya tersebut pada yang namanya syirkul mahabbah, syirik dalam hal mahabbah atau kecintaan. Ini yang ayatnya disebutkan dalam kitab yang ada di tangan antum itu, di mana Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan itu dalam surah Al-Baqarah ayat 165, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al-'adzaba annal quwwata lillahi jami'an wa annallaha syadidul 'adzab. Itu. Kemudian di ayat berikutnya istabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'ul 'adzab wa taqatta'at bihimul asbab wa qala alladzina tubi'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ikhwati fillah dalam surah Al-Baqarah ayat 165 sampai 167, wa minan nas, ada di antara manusia itu man yattakhidhu min dunillah, yang menjadikan siapa-siapa selain Allah itu andadan, sebagai tandingan-tandingan bagi Allah, sekutu-sekutu bagi Allah, saingan-saingan bagi Allah. Gitu. Tandingan, sekutu, saingan. Gitu. Ini diantara makna nid, jamaknya andad. Gitu. Jadi menyamakan selain Allah dengan Allah. Yuhibbunahum kahubbillah. Bagaimana cara mereka itu menyamakan
siapa-siapa selain Allah dari tandingan sekutu saingan tersebut, yaitu mereka mencintai mereka, yaitu siapa-siapa selain Allah itu kahubbillah, seperti kecintaan mereka kepada Allah, seperti kecintaan mereka kepada Allah. Apa kata Allah? Dan orang-orang yang beriman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Akan tetapi orang-orang yang beriman itu mereka asyaddu hubban lillah, lebih mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ini tafsiran daripada itu ayat ini ada dua, ikhwati fillah. Penafsiran yang pertama yaitu bahwasanya orang-orang musyrikin itu, orang-orang musyrikin mereka itu mencintai sesembahan-sesembahan mereka selain Allah seperti kecintaannya orang-orang yang beriman kepada Allah. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, ikhwati fillah, bahwasanya orang-orang musyrikin itu mereka mencintai Allah, juga mencintai siapa-siapa selain Allah. Akan tetapi kecintaan orang-orang yang beriman kepada Allah itu lebih daripada kecintaan mereka orang-orang musyrikin. Dua penafsiran ini sebenarnya tidak berbeda jauh. Hanya saja ikhwati fillah barakallahu fikum, di sana ada penegasan di dalam ayat yang mulia ini yang menjadikan mereka itu jatuh pada kesyirikan. Ketika mereka itu menempatkan kecintaan mereka kepada selain Allah seperti kecintaan mereka kepada Allah. Ini ikhwati fillah barakallahu fikum. Ya, artinya kecintaan bagaimana? Kecintaan yang ada unsur apa? Merendahkan diri, ada unsur pengagungan, ada unsur ketaatan yang mutlak, tidak mau membangkang, ada unsur mendahulukannya itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ikhwati fillah barakallahu fikum. Apa contoh real? Mungkin contoh real ini apa namanya, ini buat kita jadi gamblang, jadi jelas. Seperti kecintaan masyarakat kita kepada tradisi leluhur, pada tradisi leluhurnya wis, sehingga dia piye caranya pokoknya kudu dilakoni, takut untuk meninggalkannya, meskipun itu bertentangan dengan ajaran Allah, bertentangan dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka akan tetap, pokoknya ini akan aku lakukan. Dia takut itu untuk meninggalkannya, takut dia untuk keluar dari pakem budayanya itu, takut. Ini contohnya, contoh sirkul mahabbah, cintanya dia sama budaya dia, adat istiadat dia. Ini luar biasa, luar biasa. Makanya saya pernah sampaikan keadaan masyarakat itu kita, ada seorang ini ya, seorang alim itu mengatakan itu, seorang alim dari Malaysia, dia mengatakan ini Islam Nusantara itu, Islam yang masuk di Nusantara itu seperti kayu yang sudah lapuk. Lapuk itu gapuk gitu. Kayu sudah gapuk, tapi kemudian dicat dengan cat yang indah, dengan cat yang indah. Jadi luarnya itu bagus, tapi dalamnya gapuk. Itu beliau menggambarkan tentang apa? Islam yang ada di Nusantara. Islam yang di Nusantara itu keadaannya seperti itu, kata dia. Artinya Islam itu hanya sekedar casing luar,
tampilan luar, belum masuk ke dalam. Belum masuk ke dalam. Ini. Dan dalamnya itu orang-orang Islam di Nusantara itu kata dia dalamnya itu kropos, gapuk. Ini ikhwati fillah barakallahu fikum. Jadi ketika mereka itu diajak untuk kembali kepada Islam yang benar, Islam yang kafah, Islam yang sempurna, mereka akan menolak. Mereka akan menolak. Sering mereka mengatakan, aku ya wong Islam, tapi aku wong Jawa. Aku orang Islam, aku orang Jawa. Artinya keislamanku kalau bertentangan dengan kejawenku, mana yang aku dahulukan? Kejawenku. Ini untuk orang Jawa, kalau orang Sumatera ya sama. Aku orang Islam tapi aku orang Batak. Tapi aku orang mana? Aku orang Minang, aku orang, jadi kedaerahannya yang dia lebih dahulukan daripada keislamannya. Harusnya bagaimana? Harusnya ya aku orang Jawa, aku orang Sumatera, orang Indonesia Raya, orang Afrika, orang India, orang Cina, tapi aku orang Islam. Sehingga semua kebudayaan yang menjadi latar-latar belakangku akan aku kalahkan kalau itu bertentangan dengan Islam. Ini ikhwati fillah barakallahu fikum. Ini contoh real di tengah masyarakat kita. Masyarakat kita kalau itu hal-hal yang sifatnya itu sudah jadi budaya itu tidak mau mereka tinggalkan. Kalau tidak ada duit, biar caranya digolek-golek, ben irit direwangkan, biar irit, itu disengguyung bareng, gotong royong, supaya bisa melakukannya. Ini contoh yang lain seperti cintanya itu orang-orang musyrikin kepada berhala-berhala mereka. Ya tinggal siapa berhala mereka? Berhalanya Nyi Roro Kidul. Ya mereka cinta banget sama Nyi Roro Kidul. Itu cinta sama Nyi Roro Kidul. Itu ya ritual-ritual yang berbau ke Nyi Roro Kidulan, ya mereka akan lakukan itu semua. Itu larung sesaji, menyembelih, sembelian dan seterusnya akan mereka hidupkan, mereka uri-uri. Nah, bagi mereka si penguasa Laut Selatan itu yang betul-betul datangkan rezeki, peruntungan buat dia. Di Solo cinta sama kebo Kiai Slamet. Cinta sama kebo Kiai Slamet. Dihormati, dimandii, diagungkan. Ini sampai tainya saja diambil. Tidak dianggap itu sebagai kotoran, tapi dianggap itu sebagai barokah. Nah, ini ikhwati fillah barakallahu fikum. Ini mahabbah syirkiyah, kecintaan yang syirik. Itu. Siapa berhala mereka yang lain? Berhala mereka yang lain. Apakah itu berhala yang sifatnya itu khayalan? Itu atau berhala yang sifatnya itu yakni nyata ada, itu seperti kebo Kiai Slamet itu masih ada nyata kasat mata ini, atau siapa-siapa yang mereka berhalakan, termasuk apa? Termasuk guru-guru mursyid thariqat, guru-guru mursyid thariqat. Kecintaannya kepada gurunya, kecintaannya kepada pimpinan thariqatnya, sehingga setiap kali mereka itu beribadah, mereka wajib membawa foto atau gambar gurunya. Di dunia tarikat seperti itu. Saya punya teman, dia itu cerita di alumni dari pondok Tengaran, dia bercerita waktu dia dulu pengabdian. Jadi selesai mondok kan biasa disuruh
ngajar, dikirim ke daerah-daerah. Di daerah yang dia dikirim itu daerah Cianjur atau mana daerah Jawa Barat, itu ada satu pondok di sana. Itu yang di pondok tersebut ada bilik-bilik kecil, kamar-kamar kecil yang seukuran seseorang, dia bisa duduk bersila di sana. Itu banyak kamar-kamarnya. Yang itu pondok sufi, itu pengamal tarikat. Jadi mereka itu kalau berzikir masuk ke bilik tersebut, dan di bilik tersebut ada gambarnya gurunya. Ada gambarnya gurunya. Mereka berzikir, beribadah kepada Allah itu harus lihat gambarnya gurunya. Harus lihat gambarnya gurunya. Nah, dianggap guru ini sebagai jalur dia untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Thariqat Naqsyabandi juga seperti itu. Wajib ketika beribadah apapun itu bawa itu gambar gurunya. Ini ikhwati fillah barakallahu fikum. Dan apa kata gurunya itu? Yaitu sudah sami'na wa ata'na. Meskipun itu menyelisihi yaitu syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, menyelisihi qala Allah qala Rasul, tapi tidak mereka pedulikan. Sikap seperti ini ikhwati fillah, ini yang menghantarkan seseorang jatuh kepada syirkul mahabbah, syirik dalam hal kecintaan. Ini ikhwati fillah barakallahu fikum. Dan ada sebab kedua ikhwati fillah yang bisa menyebabkan seseorang itu jatuh pada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal kecintaan, yaitu manakala dia menempatkan kecintaannya kepada itu hal-hal yang pada asal itu diperbolehkan, melebihi kecintaannya kepada Allah sampai dia meninggalkan kewajibannya kepada Allah. Itu juga syirkul mahabbah. Syirkul mahabbah. Ini dalilnya adalah firman Allah dalam surah At-Taubah ayat yang ke-24, di mana Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Kata Allah, katakanlah wahai Rasulullah Muhammad, apabila bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, istri-istri mereka, dan keluarga besar mereka, dan harta benda yang mereka kumpulkan, dan perniagaan yang mereka khawatirkan kerugiannya, dan tempat-tempat tinggal yang mereka tardawna, mereka sukai, rumah-rumah yang indah, yang luas mereka suka, ahabba ilaikum minallah wa rasulih, lebih kalian cintai dari Allah dan Rasulnya, wa jihadin fisabilih, dan lebih kalian cintai daripada jihad di jalannya, jalan Allah, fatarabbasu, maka tunggulah, hatta ya'ti Allah bi amri, sampai Allah mendatangkan ketetapannya. Ketetapan apa? Azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah dia tidak memberikan hidayah bimbingannya kepada orang-orang yang fasik. Ini. Maka kata para ulama, itu manakala kita mencintai ini semua, itu hal-hal yang sifatnya boleh, cinta sama keluarga, perdagangan, tempat tinggal, ini pada asalnya cinta-cinta yang boleh, sudah kita bahas tadi. Tapi manakala ini kita dahulukan, kita tempatkan lebih tinggi daripada kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, sehingga perintah Allah dan perintah Rasulnya itu kita abaikan, kita tolak.
atau bahkan kita lebih mengutamakan perintah-perintah mereka selain Allah, mungkin perintah orang tua, perintah saudara, keluarga yang itu menyelisih perintah Allah, kita dahulukan. Kita bisa jatuh pula pada yang namanya syirkul mahabbah. Itu karena cintanya seseorang kepada istrinya, sehingga apa yang diminta istrinya semuanya dia turuti, meskipun itu menyalahi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berani melanggarnya. Nah, ini dia jatuh pula, bisa jatuh pula pada yang namanya syirkul mahabbah. Ini ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ini pembahasan seputar syirkul mahabbah, ikhwati fillah, yang apabila kita jatuh ke dalamnya berarti kita jatuh pada salah satu bentuk syirik besar. Maka kita harus hati-hati, ikhwati fillah, dari yang namanya kesyirikan ini. Jadi 4 hal yang sudah kita bahas ini, dari mulai syirkul dakwah, syirik dalam berdoa, syirku an-niyah wal iradah, syirik niat, keinginan dan tujuan. Yang ketiga kemarin syirik taat, dan yang keempat hari ini syirkul mahabbah. Ini adalah 4 induk kesyirikan yang ada di muka bumi ini. Segala bentuk kesyirikan itu larinya ke salah satu dari 4 hal ini. Ini ikhwati fillah, barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Insyaallah taala yang akan datang kita bahas pembahasan selanjutnya, sejarah kesyirikan dan contoh-contoh kesyirikan yang ada di tengah kehidupan kita. Silahkan dihadiri terlebih dahulu. Ini pertanyaan setelah adzan. Baik, ikhwah, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Di tengah pandemi ini, saya melihat banyak saudara muslim itu ketika kena sakit mereka mentakut untuk ke rumah sakit, karena kalau di swab insya Allah dipastikan COVID.
Iya. Ya. Artinya agama kita memerintahkan kita untuk berobat. Jadi berobat apabila kita sakit itu adalah di antara bentuk tawakal. Di antara bentuk tawakal itu dengan cara berobat ketika kita sakit. Karena yang namanya tawakal harus didahului dengan usaha. Nah, usahanya itu ya berobat. Adapun hasil kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla setelah kita berusaha. Dan Rasulullah beliau bersabda dalam banyak hadis, tadawau ya ibadallah wala tatadawau biharam. Berobatlah kalian wahai hamba Allah, tetapi jangan kalian berobat dengan sesuatu yang haram. Dalam hadis yang lain, fa innallaha la yaj'alu shifaakum fi ma hurrima alaikum. Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian pada apa-apa yang telah diharamkan atas kalian. Jadi tidak ada obat dari sesuatu yang haram. Itu kaidah. Dan memang tidak boleh. Karena Rasulullah telah menjelaskan, innallaha la yaj'alu shifaakum fima hurrima alaikum. Allah tidak menjadikan obat kalian itu dari apa yang telah diharamkan. Maka orang yang mencari obat dari apa-apa yang haram itu sudah jelas salah. Dan hukumnya apa? Hukumnya ya haram. Hukumnya yang haram. Pernah ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah dan berkata, ana tadawa bil haram bil khamr ya Rasul. Rasulullah, boleh tidak kita berobat dengan khamr? Berobat dengan khamr. Apa kata Rasul? Inna huda laisa bidawa. Khamr itu penyakit, bukan obat. Maka tidak boleh seseorang mencari kesembuhan dari atau dengan sesuatu yang haram. Jadi kembali kepada pertanyaan tadi, perkara dia khawatir atau takut jika berobat dengan jalur medis atau pengobatan cara modern, gitu. Dia takut, dia memilih jalur alternatif, silahkan. Alternatif itu yaitu jalur pengobatan ya herbal. Herbal itu bisa herbal Arab, bisa herbal Jawa, empon-empon, bisa herbal Cina, sinse, bisa herbal India, itu ramu-ramuan versi India, atau ramuan versi Arab, bisa macam-macam, terserah. Tidak ada masalah selama ramu-ramuan herbal tadi itu memang hal-hal yang dibolehkan. Kalau herbal tadi dari apa-apa yang haram ya tidak boleh. Kembali kepada dalil yang telah saya sampaikan tadi. Kalau maksud dari pertanyaan dia berobatnya ke dukun, itu sudah sering kita sampaikan. Yang namanya dukun paranormal itu kita datangi saja sudah haram, menyebabkan sholat kita tidak diterima 40 hari. Apalagi kalau kita benerkan ucapannya, bisa menyebabkan kita dihukumi kafir oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, man ata arrafan aw kahinan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang mendatangi dukun, dia bertanya dan dia benarkan, berarti dia telah kafir terhadap apa yang telah diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kafir terhadap Al-Qur'an. Maka jawaban saya tadi rinciannya seperti itu. Kalau dia maksudnya berobatnya ke dukun, sudah jelas haram, tidak boleh. Berobat dengan herbal silahkan itu. Selama herbal-herbal yang memang tidak mengandung unsur yang haram itu. Karena ada herbal yang mengandung unsur haram itu ada.
Ya, apa misalkan suruh makan ulo, itu herbal juga. Itu masyarakatnya menganggap itu daging ular itu bisa jadi obat, makanya disebut dengan jamu kan seperti itu. Disebut dengan jamu karena diyakini sebagai obat. Padahal itu adalah penyakit. Kalau kita kembali kepada sabda Nabi yang tadi telah saya sampaikan, wallahu a'lam. Yang lain barangkali ada. Ya. Bagaimana caranya kita menempatkan niat kita? Apa? Menempatkan cara menempatkan niat kita, cintaan atau pengagungan kita kepada kita Allah, dan pengagungan atau kecintaan kita kepada ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah. Antara zat dan ayat menempatkan niat. Iya. Bagaimana kita membedakan kecintaan kepada Allah dan ayat-ayat Allah gitu ya. Ayat Allah Subhanahu wa taala, ayat Allah itu ada dua. Ada ayat itu, ayat-ayat kauniyah. Itu ayat itu artinya tanda kebesaran Allah. Gitu. Tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ayat Allah itu ada dua, ada ayat kauniyah. Itu alam semesta ini. Ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah yang menunjukkan atas keberadaan Allah dan atas keesaannya itu ayat Allah kauniyah berupa alam semesta dan ciptaan-ciptaan Allah. Yang kedua, ayat Allah asy-syar'iyyah. Ayat Allah syar'iyyah itu ayat Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'an, demikian pula termasuk hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena hadis Nabi itu juga datang dari Allah. Ini kecintaan kepada ayat Allah yang syar'iyah ini, yaitu ayat-ayat Al-Qur'an, itu bagian dari kecintaan kepada Allah. Kenapa? Karena Al-Qur'an di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Qur'an itu bukan makhluk. Al-Qur'an itu bukan makhluk, tapi Al-Qur'an itu kalamullah al-munazzal. Kalamullah, ucapan Allah yang Allah Ta'ala turunkan, Allah Ta'ala sampaikan ala nabiyhi Muhammad, kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mencintai ayat Allah yang syar'iyah Al-Qur'an ini sama dengan kecintaan kita kepada Allah. Kenapa? Karena kalau Al-Qur'an itu kalamullah, ucapan Allah, al-kalam itu adalah bid'un minal zat, bagian dari zat. Jadi kalamullah itu bagian dari zat Allah dan bagian dari sifat Allah. Ini. Jadi sama kecintaan kita kepada ayat-ayat Allah ini adalah bagian dari kecintaan kita kepada Allah. Makanya bukti kecintaan kalian kepada Allah apabila kalian itu mencintai, menyukai untuk membaca kalamnya, membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an. Bukti cinta kepada Allah itu kita suka membaca kalamullah, membaca Al-Qur'anul Karim. Itu bukti cinta kita kepada Allah. Jadi itu jawaban saya. Saya tadi bingung mau bertanya. Ini tentang Al-Fatihah. Ini ditiupkan enggak? Atau yang tiup siapa? Si fulan yang dianggap kurang alim untuk pengobatannya. Jadi gini pertanyaannya gini. Karena lupa mau tanya. Itu dia pengobatan tentang ayat itu, ayat dari seorang yang dianggap alim misalnya di bacaan Al-Fatihah. Betul enggak? Iya. Hadis Nabi kan ada Iya. Jadi Al-Fatihah, di antara nama surat Al-Fatihah itu disebut dengan Ruqyah. Jadi surat Al-Fatihah itu surat Ruqyah. Jadi kita bisa membaca surat Al-Fatihah, kita bacakan untuk diri kita yang memang kita memiliki keluhan sakit.
atau kita bacakan kepada seseorang yang memiliki keluhan sakit. Itu di antara yang dibacakan dan yang jelas memiliki keutamaan yaitu surah Al-Fatihah. Yang jadi pertanyaan itu ruqyah dengan media air, apakah diperbolehkan? Ruqyah dengan media air itu saya baca ayat Al-Quran, apakah Al-Fatihah atau yang lain, saya bacakan kemudian saya tiupkan pada air yang ada di gelas ini. Saya tiupkan. Kemudian setelah saya tiupkan, saya minum sendiri. Karena memang saya ruqyah ini untuk diri saya sendiri, saya merasakan sakit. Atau saya tiupkan, atau saya minumkan kepada anak saya. Itu kepada orang lain. Boleh kan tidak seperti itu? Jawabnya boleh. Jadi ruqyah dengan perantaraan air itu dibolehkan. Dan para ulama melakukan itu. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di kitab beliau Ad-Da' wad-Dawa, itu beliau menceritakan pengalaman beliau sendiri. Beliau punya pengalaman. Beliau ketika berada di Makkah. Beliau itu sakit yang menyebabkan beliau itu tidak bisa apa-apa. Itu, dan beliau sudah ikhtiar untuk mencari tabib dan minta dicarikan tabib. Dan tabib-tabib yang mengobati dirinya itu juga belum jodoh. Belum Allah Ta'ala takdirkan jodoh. Dokter-dokter yang ada ketika itu. Akhirnya Al-Imam Ibnul Qayyim ini dia baru ingat dengan air Zam-Zam. Beliau ketika itu meminta diambilkan air Zam-Zam. Kemudian air Zam-Zam tadi itu sebelum beliau minum, beliau bacakan Al-Fatihah. Kemudian beliau tiupkan di air tersebut, kemudian beliau minum. Dan kata beliau, setelah aku meminumnya, aku dapatkan tubuhku itu sehat seketika. Apa yang beliau rasakan, beliau alami itu langsung hilang. Ini langsung hilang. Ini diantara dalil bahwasanya para ulama terdahulu pun juga melakukan hal itu. Dan ini menunjukkan bahwasanya memang boleh praktek ruqyah itu bisa langsung dibacakan, ditiupkan, bisa ditiupkan ke media air, baru kemudian diminumkan. Misalkan kita mau meruqyah tempat itu juga medianya apa? Medianya dengan air. Mungkin sebulan yang lalu ada teman yang dia itu bangun hotel buat wisma itu 18 kamar dia buat di daerah Manahan. Cuma secara tiba-tiba itu menjelang itu diresmikan, itu tercium bau bangkai dari beberapa kamar, tidak semua, dan baunya pindah-pindah. Bau bangkai yang sangat menyengat. Itu malam ini di kamar ini, besok pindah di kamar sana, balik lagi, muter ke situ-situ dong. Dan dia sudah berusaha mencari ini sumber bangkai di mana. Sampai furniture yang sudah dia pasang itu dibongkari semua untuk mencari sumber bau, tapi enggak ketemu. Itu tanya semua saya tuh gimana tadi seperti itu. Ya, saya jawab itu ada orang yang memang enggak senang sama usaha yang memang mau kamu lakukan, sehingga dia buat seperti itu. Dia buat seperti itulah. Solusinya gimana? Ya diruqyah tempatnya. Cara ngeruqyahnya bagaimana? Ya, ngeruqyahnya dengan media air. Dan media air kemudian di mana bau tersebut ada itu disiram dengan air ruqyah tadi. Bacakan ayat-ayat ruqyah, disiram tempat-tempat yang memang menjadi sumber bau yang tak dikenal tadi itu. Baunya pindah-pindah. Itu padahal sudah mau diresmikan ketika itu. Jadi di antara cara meruqyah memang seperti itu, tidak ada masalah.
Selama yang betul-betul dibacakan itu dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan doa-doa yang diajarkan Nabi, itu tidak mengapa. Itu mungkin jawaban saya, wallahu taala a'lam. Naktafi lahuna nakhtatim bidu'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.